Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Widianti dari Perbankan Syariah A semester 4. NIM saya yaitu 2008203014. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengetahui solusi fintech terbaru baik untuk perusahaan mapan maupun untuk konsumen. Finansial teknologi adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Finansial teknologi juga sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk finansial teknologi biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Lembaga riset NDRC atau The National Digital Research Center menyebutkan finansial teknologi adalah istilah untuk inovasi dalam layanan keuangan di mana teknologi menjadi kuncinya. Tantangan dan solusi finansial teknologi terbaru baik untuk perusahaan mapan maupun untuk konsumen B2B dan B2C yaitu tantangan yang pertama yaitu masalah pembayaran. Salah satu masalah utama di sini adalah data. Ketika pembeli mengeluarkan pembayaran batch untuk barang ke beberapa pemasok, hampir tidak mungkin bagi pembeli untuk memberitahu pemasok dengan tepat apa yang mereka bayar atau menambahkan detail tambahan apapun dalam sistem saat ini. Jika pembayaran mereka mencakup beberapa faktur, tantangan semacam itu membuat arus kas tidak dapat diprediksi dan membuat bisnis bermain tebak-tebakan. Departemen Utang Usaha yang berpikiran maju secara bertahap bergerak dari jejak kertas ini. Mereka tetap terhambat oleh kelangkaan solusi yang telah ada untuk membuat transisi ke otomatisasi pembayaran penuh secepat dan mulus seperti yang mereka butuhkan. Tantangan yang kedua yaitu masalah sistem yang rusak. Akar dari masalah pembayaran terletak pada sistem kuno yang ditawarkan sebagian besar bank untuk pengiriman uang B2B. Dengan sedikit pesaing dan oleh karena itu hanya sedikit yang diuntungkan dengan perubahan. Kurangnya transparansi dan hilangnya data penting yang terjadi dengan sistem tidak fleksibel yang disediakan oleh bank. Berbagai variabel dalam transaksi B2B ini menggarisbawahi fakta bahwa kondisi bisnis terlalu dinamis untuk dilayani secara memadai oleh metode pembayaran statis tersebut. Metode ini termasuk kartu kredit, transfer kawat, dan transaksi ACH untuk menyebutkan beberapa dan setiap perubahan pada detail pembayaran yang lebih baik yang dilakukan dengan cara ini secara instan menyebabkan kolaborasi B2B menjadi berantakan, memakan waktu, dan mahal. Solusi dari masalah sistem yang rusak yaitu dapat ditemukan dengan mengambil pendekatan baru. Pendekatan baru di sini artinya dengan terus memperbaiki sistem serta mengupgrade dan mengupdate kemudian mengembangkan teknologi yang ada. Tantangan yang ketiga yaitu pembayaran yang dinamis. Saat ini para inovator finansial teknologi keluar untuk menciptakan platform pembayaran yang sama dinamisnya dengan bisnis global. Startup sudah berpartner dengan perusahaan terkemuka untuk menjadikan proses pembayaran yang sangat penting sebagai bagian dari pengalaman perdagangan B2B. Yang mendasari pekerjaan mereka adalah keyakinan bahwa kolaborasi B2B yang sesuai untuk pasar digital modern tidak akan mungkin terjadi sampai rintangan terakhir pembayaran statis dihapus. Langkah pertama bagi mereka yang ingin mewujudkan status B2B nirwana adalah mendefinisikan dengan tepat apa yang dimaksud dengan dinamis sebagai lawan dari pembayaran statis. Jika pembayaran dalam sistem yang ada lamban, terputus-putus, dan tidak efisien, maka setiap platform pembayaran dinamis harus memungkinkan transaksi yang jauh lebih cepat, lebih aman, dan lebih cerdas. Solusi dari tantangan pembayaran yang dinamis yaitu dengan memanfaatkan mesin alur kerja yang dipergerakkan oleh peristiwa yang terhubung ke sistem perdagangan B2B yang ada di seluruh rantai pasokan. Perusahaan akhirnya dapat mempercayai teknologi untuk memantau dan secara dinamis bereaksi terhadap setiap perubahan dalam transaksi sambil menjaga semua detail tetap sinkron. Masuknya Apple ke pembayaran melalui Apple Pay. Apple Pay adalah sistem pembayaran digital dari Apple yang pertama kali rilis di tahun 2014. Aksesnya ada di dalam aplikasi wallet dan berguna untuk menggantikan akses kartu kredit atau kartu debit fisik yang biasa digunakan saat belanja di toko secara offline. Cara dasar penggunaan Apple Pay adalah mendaftarkan kartu kredit yang digunakan ke aplikasi wallet di iOS. Setelah itu, akses Apple Pay saat akan membayar belanjaan di kasir dengan teknologi NFC
di iPhone atau layanan belanja online yang sudah mendukung Apple via web. Layanan Apple Pay menggunakan keamanan tambahan, setiap proses pembayaran akan dilakukan. Bisa dengan Touch ID atau Face ID di iPhone atau masukin passcode lock iPhone di mesin pembayaran yang tersedia. Perangkat wearable. Wearable teknologi merupakan suatu teknologi komputer yang terhubung dengan koneksi internet. Memiliki bentuk berupa aksesoris manusia sehari-hari yang dapat dikenakan pada tubuh untuk memudahkan dalam menerima notifikasi yang sudah terhubung dengan perangkat pintar lainnya. Wearable teknologi juga dapat dikatakan sebagai sebuah perangkat yang dapat dihubungkan dengan kulit tubuh manusia untuk secara terus-menerus melakukan monitor terhadap aktivitas seseorang, namun tanpa mengganggu ataupun membatasi aktivitas penggunanya. Teknologi ini secara umum mengacu pada perangkat teknologi elektronik, namun juga dapat mencakup produk bahkan perangkat canggih yang digunakan dalam bahan seperti alat pintar, jam atau perangkat IoT lainnya, atau pakaian atau alat pelindung. Terdapat 3 ciri wearable teknologi menurut kegunaannya, yaitu teknologi yang mampu memberi notifikasi dimanapun penggunanya berada. Contohnya seperti smartwatch, mampu menciptakan augmented reality, contohnya seperti Google Glass, serta mampu memantau atau merekam data segala aktivitas olahraga penggunanya. Terdapat 7 wearable device yang mulai berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu ada smartwatch. Jam tangan yang memiliki teknologi smartphone ini sekarang sudah cukup populer di Indonesia. Smartwatch terhubung dengan smartwatch secara nirkabel dengan smartphone untuk mendapatkan jaringan internet. Dan yang kedua yaitu ada smart glass. Seperti smartwatch, kacamata ini terhubung dengan smartphone untuk mendapatkan koneksi internet. Yang ketiga yaitu ada smart wristband. Hampir sama dengan smartwatch, ini berbentuk gelang kecil dilengkapi akselerometer yang akurat untuk merekam pergerakan dan fungsi getar sebagai media pemberitahuan dari smartphone. Gelang ini merekam seluruh aktivitas kita sehingga cocok digunakan untuk yang suka berolahraga. Dan yang keempat ada smart kamera. Salah satu contohnya adalah GoPro dan kini sudah sangat populer di Indonesia karena harganya yang terjangkau dan mudah dipakai, dilengkapi dengan layar monitor. Yang kelima yaitu ada quadcopter. Quadcopter sudah sangat populer di kalangan fotografer dan penelitian. Dikendalikan dengan remote control dan dilengkapi dengan kamera yang dapat mengambil hingga 800 foto atau 30 menit video. Dan yang keenam ada virtual reality. Virtual reality saat ini sedang populer di dunia. Menampilkan sensasi first person menjadikan gadget ini cocok digunakan untuk gaming. Dilengkapi dengan headset serta di beberapa merek dilengkapi sensor biometrik seperti pergelangan tangan dan jari. Dan yang terakhir ada smart balance wheel. Teknologi ini belum lama masuk ke pasar teknologi di Indonesia, namun cukup mendapat sambutan yang baik. Smart balance wheel dapat menopang hingga 100 kg dengan kecepatan maksimum 10 km per jam, serta dapat menempuh jarak sejauh 20 km. Untuk suplai tenaga, teknologi ini menggunakan baterai lithium ion yang menggerakkan motor dengan daya 350 watt. Baterai dapat diisi ulang dengan listrik rumah selama 90-120 menit. Merek yang populer di Indonesia adalah Runwell. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.